Di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota, tinggal seorang pemuda bernama Ardi. Usianya baru 23 tahun, tapi kehidupannya penuh dengan perjuangan. Sehari-hari ia bekerja serabutan. Kadang membantu di bengkel motor, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang pula jadi ojek pangkalan. Semua ia jalani demi bisa menyambung hidup bersama ibunya yang sudah renta. Ardi bukanlah orang yang berlimpah harta. Rumahnya hanya berdinding papan dengan atap seng yang sudah berkarat. Namun, satu hal yang membuatnya istimewa di mata orang-orang kampung adalah hatinya yang penuh kepedulian. Setiap pagi, sebelum ia mulai bekerja, Ardi selalu meluangkan waktu untuk mengantar anak-anak yatim di kampungnya ke sekolah. Anak-anak itu ada 3 orang. Rafa, anak laki-laki berusia 10 tahun, yatim sejak kecil karena ayahnya meninggal dalam kecelakaan kerja. Mira, gadis kecil berusia 8 tahun, ceria meski sering lapar karena ibunya hanya seorang buruh cuci. Andin, anak bungsu berusia 7 tahun, pendiam, sering memeluk tas sekolahnya yang sudah robek. Ardi tidak pernah diminta untuk melakukannya. Ia hanya merasa iba setiap kali melihat mereka berjalan jauh ke sekolah dengan sandal jepit yang hampir putus, kadang tanpa sarapan, kadang menahan hujan deras. Awalnya, ia hanya menawarkan tumpangan dengan motor tuanya. Namun lama-kelamaan, menjadi rutinitas harian. Pagi itu, matahari baru naik. Ardi sudah menyalakan motornya yang berasap tebal. Ia tersenyum sambil berteriak dari depan rumah Rafa. "Rafa, Mira, Andin, ayo, nanti terlambat sekolah." Tak lama kemudian, ketiga anak itu keluar dengan wajah sumringah. Rafa memeluk tas bututnya, Mira menggenggam selembar roti bekal dari ibunya, dan Andin hanya diam sambil menunduk. "Bang Ardi, makasih ya udah jemput lagi," ucap Mira dengan senyum polos. Ardi mengusap kepala mereka bergantian. "Naik, cepat. Bang Ardi antar ke sekolah. Pegangan yang kuat ya, jangan sampai jatuh." Mereka pun naik bertiga di boncengan, sementara Ardi dengan sabar menempuh perjalanan ke sekolah dasar yang jaraknya hampir 5 kilometer. Bagi orang lain, mungkin ini hanya hal kecil. Tapi bagi anak-anak itu, Ardi adalah pahlawan setiap pagi. Mereka bisa sampai sekolah dengan aman, tanpa takut hujan, tanpa harus berjalan kaki jauh. Bahkan, seringkali Ardi menyelipkan uang receh hasil kerjanya semalam untuk membeli jajan mereka. "Ini, buat kalian bertiga. Jangan jajan sembarangan, beli yang kenyang aja, ya," katanya sambil menyerahkan beberapa lembar seribuan. Rafa sering menolak, "Tapi Bang Ardi juga butuh uang. Kami nggak enak terus-terusan." Namun Ardi hanya tersenyum. "Kalian itu harus sekolah yang rajin. Anggap aja Bang Ardi dititipin sama Allah buat jagain kalian." Hari-hari berjalan seperti itu. Hingga suatu ketika, seorang tetangga bernama Bu Yati memperhatikan apa yang dilakukan Ardi. "Di kampung ini, cuma kamu yang peduli sama anak-anak yatim itu, Di," kata Bu Yati sambil menjemur pakaian. Ardi hanya mengangkat bahu. "Saya cuma nganter mereka, Bu. Nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan almarhum orang tua mereka." Namun dalam hati kecilnya, Ardi merasa senang bisa meringankan langkah kecil mereka. Suatu pagi, ketika mengantar anak-anak itu, hujan turun deras. Jalanan licin, motor Ardi mogok di tengah jalan. "Bang, gimana ini?" tanya Rafa panik. Ardi turun, mendorong motor dengan sekuat tenaga. Baju dan celananya basah kuyup, tapi ia tetap tersenyum. "Tenang aja, sekolah kalian harus tetap sampai. Biar Bang Ardi yang dorong." Anak-anak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan benar saja, meski tubuhnya gemetar kedinginan, Ardi berhasil mengantar mereka hingga ke gerbang sekolah. Guru-guru yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam, beberapa bahkan menahan haru. "Ardi, pemuda ini tulus sekali," bisik salah satu guru. Ardi sendiri tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Baginya, mengantar anak yatim adalah panggilan hati. Namun, tanpa ia sadari, kebaikan kecil itu mulai membuka jalan menuju sebuah keajaiban besar dalam hidupnya. Hari-hari Ardi berjalan dengan ritme yang sama.
Pagi mengantar anak-anak yatim ke sekolah, siang bekerja serabutan, malam membantu ibunya di rumah. Hidupnya memang berat, tapi ia selalu berusaha tersenyum di depan orang lain. Suatu sore, ketika ia pulang dari pasar setelah membantu mengangkut barang, ibunya menyapanya dengan nada khawatir. "Di, kamu nggak capek tiap hari begitu? Dari pagi sampai malam kerja, nggak pernah istirahat. Ibu takut kamu sakit." Ardi tersenyum, menuangkan air ke gelas untuk ibunya. "Capek, Bu. Tapi kalau Bang Ardi nggak kerja, kita makan apa? Lagi pula, kalau bisa bantu orang lain, rasa capek itu hilang sendiri." Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu itu anak baik, Di. Ibu cuma bisa doakan semoga kebaikanmu dibalas Allah suatu hari nanti." Keesokan paginya, Ardi kembali menjemput Rafa, Mira, dan Andin. Namun kali ini, ada hal yang berbeda. Saat mereka sampai di sekolah, seorang lelaki paruh baya berpakaian rapi memperhatikan dari kejauhan. Lelaki itu berdiri di dekat pagar sekolah, seolah sengaja menunggu. "Bang Ardi, siapa itu ya?" bisik Mira sambil menunjuk lelaki itu. Ardi hanya menggeleng. "Entahlah, mungkin wali murid." Setelah anak-anak masuk kelas, lelaki itu menghampiri Ardi. "Maaf, Nak. Saya lihat beberapa hari ini kamu selalu antar anak-anak itu," tanyanya ramah. "Ya, Pak. Saya cuma bantu mereka biar nggak telat sekolah." Lelaki itu tersenyum, matanya berbinar. "Kamu tahu siapa mereka?" "Tentu, Pak. Mereka anak-anak yatim di kampung saya. Orang tuanya sudah nggak ada atau hidup susah. Kalau nggak ditolong, mereka harus jalan kaki jauh." Lelaki itu terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Ardi. "Jarang sekali ada anak muda sepertimu. Dunia butuh lebih banyak orang baik." Ardi hanya menunduk malu. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari sebuah kejutan besar. Beberapa hari kemudian, cobaan datang. Motor tua Ardi tiba-tiba rusak parah. Knalpotnya patah, mesinnya mati total. Bengkel langganannya bilang biaya perbaikan bisa mencapai jutaan rupiah. Ardi menghela napas panjang. Uang sebanyak itu jelas tidak mungkin ia keluarkan. Selama ini saja ia kesulitan membayar listrik dan membeli beras. "Kalau motor rusak, gimana aku bisa antar mereka lagi?" gumam Ardi dengan wajah muram. Hari itu, ia benar-benar galau. Ia tidak ingin mengecewakan anak-anak yatim itu. Tapi tanpa motor, mustahil ia bisa terus menjemput mereka. Keesokan paginya, ia mencoba berjalan kaki ke rumah anak-anak itu. "Bang Ardi, kok nggak naik motor?" tanya Rafa heran. Ardi tersenyum hambar. "Motornya lagi sakit. Jadi hari ini kita jalan bareng aja." "Ya." Mereka pun berjalan kaki hampir 5 kilometer. Rafa dan Mira berusaha ceria, tapi jelas terlihat mereka lelah. Andin bahkan sempat hampir menangis karena sandal jepitnya putus di tengah jalan. Ardi langsung menggendong Andin di punggungnya, meski peluh mengucur deras. Sesampainya di sekolah, guru-guru menatap dengan kagum sekaligus iba. "Pemuda ini luar biasa sekali," gumam salah seorang guru. Di tengah kelelahan itu, tiba-tiba lelaki paruh baya yang dulu ditemui Ardi kembali muncul. Kali ini, ia datang bersama seorang wanita yang tampak anggun dengan pakaian sederhana tapi berwibawa. "Ardi, sini sebentar," panggilnya. Ardi agak bingung, tapi ia menghampiri. Lelaki itu tersenyum. "Kenalin, ini istri saya. Kami sering lihat kamu antar anak-anak yatim ke sekolah. Bahkan tadi, kamu sampai rela jalan kaki sambil gendong anak kecil. Kamu benar-benar tulus, Nak." Ardi hanya tersenyum kikuk. "Saya cuma ingin bantu mereka, Pak. Itu saja." Wanita itu menatapnya dengan mata lembut. "Nak, ketulusanmu itu langka. Dunia ini masih butuh orang seperti kamu. Kami ingin mengenalmu lebih dekat." Ardi terdiam, bingung harus menjawab apa. Hari berganti, Ardi kembali menjalani hidupnya dengan motor rusak. Namun tanpa diduga, suatu sore lelaki itu datang ke rumahnya. "Assalamualaikum,
Sapa lelaki itu di depan rumah papan sederhana Ardi. Ardi kaget. Waalaikumsalam. Loh, Bapak. Lelaki itu tersenyum sambil membawa sebuah amplop tebal. Ini ada sedikit rezeki. Tolong terima, untuk memperbaiki motormu. Ardi langsung menolak halus. Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima uang sebanyak ini. Saya takut dianggap pamrih dalam menolong. Namun lelaki itu tetap memaksa. Bukan, Nak. Anggap saja ini bentuk rasa syukur kami. Saya dan istri saya dulu juga yatim, dan melihatmu begitu tulus mengingatkan kami pada masa kecil. Tolong terima, ini bukan bayaran, tapi amanah. Ardi menatap ibunya yang berdiri di dalam rumah. Ibunya mengangguk pelan, memberi isyarat untuk menerima. Dengan berat hati, Ardi pun menerima amplop itu. Terima kasih banyak, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Beberapa hari kemudian, motornya sudah kembali normal. Bahkan, bengkel memperbaikinya dengan kondisi lebih baik dari sebelumnya. Ardi bisa kembali mengantar anak-anak yatim itu. Namun di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, kenapa orang itu begitu baik padaku? Siapa sebenarnya mereka? Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini, sedang dipersiapkan keajaiban besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, Ardi kembali bisa mengantar anak-anak yatim ke sekolah dengan motornya yang kini sudah normal. Bahkan, kondisinya jauh lebih baik karena bengkel memberikan tambahan perbaikan gratis. Namun, bayangan tentang lelaki paruh baya dan istrinya yang pernah menemuinya terus menghantui pikirannya. Mereka tampak terlalu baik, seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Suatu pagi, setelah mengantar Rafa, Mira, dan Andin ke sekolah, Ardi dihampiri kembali oleh lelaki itu. Kali ini, lelaki tersebut tersenyum ramah dan langsung mengajaknya berbicara serius. Nak Ardi, saya boleh bicara sebentar? Ardi mengangguk. Tentu, Pak. Ada apa? Lelaki itu menatap matanya dengan dalam. Saya dan istri saya ingin mengundangmu datang ke rumah kami. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Jangan khawatir, ini bukan hal buruk. Justru kami ingin mengenalkanmu pada sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Ardi terkejut. Rumah Bapak di mana? Di kota, tak jauh dari sini. Besok sore, setelah kamu pulang kerja, datanglah. Ini alamatnya. Ardi menerima secarik kertas yang berisi alamat rumah tersebut. Ia bingung, tapi hatinya merasa ada sesuatu yang penting menantinya. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja mengangkut karung beras di pasar, Ardi memberanikan diri pergi ke alamat itu. Betapa terkejutnya ia ketika sampai di depan sebuah rumah megah berlantai 2 dengan halaman luas, pagar kokoh, dan mobil mewah terparkir di garasi. Masya Allah, rumah siapa ini? Gumam Ardi. Ketika ia mengetuk pintu, seorang asisten rumah tangga membukakan. Silakan masuk. Bapak sudah menunggu. Ardi masuk dengan perasaan campur aduk. Rumah itu benar-benar seperti istana dibandingkan rumah papan sederhana miliknya. Di ruang tamu, lelaki paruh baya itu sudah duduk bersama istrinya. Mereka tersenyum hangat menyambut Ardi. Selamat datang, Nak Ardi. Silakan duduk. Ardi duduk dengan gugup. Maaf, rumah Bapak bagus sekali. Saya sampai sungkan. Wanita itu tersenyum. Tidak perlu sungkan. Rumah ini hanyalah titipan. Justru kami merasa rumah ini kurang berarti kalau tidak bisa dipakai untuk berbagi kebaikan. Lelaki itu kemudian memulai pembicaraan serius. Nak Ardi, kamu tahu kenapa kami perhatikanmu? Ardi menggeleng. Tidak, Pak. Saya hanya mengantar anak-anak yatim. Itu saja. Lelaki itu menatapnya dengan penuh wibawa. Justru itu, Nak. Di zaman sekarang, banyak orang yang sibuk mencari uang dan lupa menolong sesamanya. Tapi kamu, meski hidupmu susah, kamu tetap ikhlas membantu anak-anak yatim. Itu hal yang sangat langka. Ardi terdiam, menunduk malu. Wanita itu menambahkan, saya dan suami saya dulu juga yatim. Kami tahu rasanya ditinggalkan orang tua,
Berjalan jauh ke sekolah tanpa ada yang peduli. Melihatmu, kami seperti melihat masa lalu kami. Itulah sebabnya kami ingin membalas kebaikanmu. Ardi menatap mereka dengan bingung. Maksud bapak dan ibu? Lelaki itu tersenyum lebar. Kami ingin menawarkan sesuatu padamu. Bagaimana kalau kamu bekerja bersama kami? Ardi terkejut. Bekerja? Maksud bapak? Ya, jawab lelaki itu mantap. Saya punya beberapa usaha. Saya butuh orang yang jujur, amanah, dan peduli. Dan saya melihat semua itu ada pada dirimu. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai bekerja dengan gaji tetap, bahkan bisa lebih baik dari kerja serabutanmu sekarang. Ardi benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Pak, saya ini cuma pemuda kampung. Pendidikan saya juga hanya sampai SMA. Apa mungkin saya bisa kerja di usaha bapak? Wanita itu tersenyum. Bukan soal pendidikan, nak. Kami butuh orang berhati baik. Orang pintar banyak, tapi orang jujur dan tulus sangat sedikit. Ardi terdiam lama. Pikirannya bercampur aduk. Ia memikirkan ibunya, memikirkan anak-anak yatim yang selalu ia antar, dan memikirkan hidupnya yang selama ini serba sulit. Kalau saya terima, apakah saya masih bisa tetap mengantar anak-anak itu ke sekolah? Tanya Ardi hati-hati. Lelaki itu tertawa kecil. Tentu saja bisa. Bahkan, kalau kamu mau, kami bisa siapkan kendaraan khusus agar lebih nyaman mengantar mereka. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Mata Ardi mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia tak pernah membayangkan hidupnya akan mendapat kesempatan sebesar ini. Pak, Bu, saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa. Rasanya ini mimpi. Wanita itu menggenggam tangannya lembut. Jangan anggap ini mimpi, nak. Anggap ini jawaban dari doa ibumu dan doa anak-anak yatim yang kamu antar setiap hari. Malam itu, ketika Ardi pulang ke rumah dan menceritakan semuanya pada ibunya, sang ibu menangis haru. Allah itu nggak pernah tidur. Semua kebaikan yang kamu lakukan, pasti ada balasannya. Ini mungkin jalannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ardi memeluk ibunya erat. Ya, Bu. Tapi Ardi takut nggak mampu. Justru karena kamu merasa kecil, Allah yang akan membesarkan langkahmu. Jawab ibunya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, Ardi resmi memulai babak baru dalam hidupnya. Ia mulai bekerja di usaha milik lelaki itu, yang ternyata seorang pengusaha sukses di bidang transportasi dan logistik. Ardi ditempatkan sebagai staf lapangan, mengurus pengiriman barang dan memastikan semuanya berjalan lancar. Hari-hari awal terasa berat, tapi Ardi selalu ingat pesan ibunya, kerjakan dengan hati, bukan hanya dengan tenaga. Dan benar saja, kejujuran serta kerja kerasnya membuat para pekerja lain kagum. Namun, Ardi tidak tahu bahwa semua ini hanyalah awal. Di balik pekerjaannya, masih ada kejutan besar yang menantinya, kejutan yang akan benar-benar mengubah takdirnya selamanya. Ardi kini menjalani hidup yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setiap pagi ia masih tetap mengantar Rafa, Mira, dan Andin ke sekolah. Bedanya, kini ia tidak lagi menggunakan motor tuanya. Lelaki paruh baya yang ternyata bernama Pak Hendra telah memberinya sebuah mobil minibus sederhana, khusus untuk mengantar anak-anak yatim itu ke sekolah. Mobil ini untukmu, Ardi. Jangan pikir macam-macam. Anggap saja hadiah dari Allah lewat kami, agar anak-anak bisa lebih nyaman ke sekolah, kata Pak Hendra waktu menyerahkannya. Ardi terharu sampai menitikkan air mata. Ia tidak pernah membayangkan seorang pemuda miskin seperti dirinya bisa mengendarai mobil sendiri. Setiap pagi, anak-anak yatim itu meloncat kegirangan ketika melihat mobil putih berhenti di depan rumah mereka. Bang Ardi, kita naik mobil sekarang? Seru Mira sambil tertawa. Iya, naik mobil biar nggak kehujanan lagi, jawab Ardi sambil membuka pintu. Andin yang biasanya pendiam pun kali ini tersenyum lebar. Rafa tak henti-hentinya mengucap syukur. Bang Ardi benar-benar baik. Semoga Allah selalu lindungi Bang Ardi, ucap Rafa dengan tulus. Kata-kata sederhana itu menusuk hati Ardi.
Ia semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan sia-sia. Sementara itu, di tempat kerja barunya, Ardi menunjukkan kemampuan yang tak terduga. Meski hanya lulusan SMA, ia bekerja dengan penuh disiplin, jujur, dan selalu siap membantu rekan kerja. Bahkan suatu kali, ketika ada masalah besar di gudang, truk pengiriman tertahan karena surat jalan hilang, Ardi dengan cepat turun tangan. Ia menelusuri dokumen, mencari celah, dan akhirnya berhasil menemukan kesalahan yang nyaris merugikan perusahaan puluhan juta rupiah. Pak Hendra yang mendengar laporan itu hanya bisa menggeleng kagum. Anak muda ini benar-benar istimewa. Jujur, cekatan, dan tidak pernah mengeluh, ujarnya kepada istrinya. Namun, di balik semua itu, ujian datang. Beberapa karyawan lama yang iri mulai menaruh curiga pada Ardi. Kenapa anak kampung itu tiba-tiba dikasih posisi bagus? Bisik salah satu karyawan. Jangan-jangan dia cuma pura-pura baik di depan bos? Sahut yang lain. Gosip itu menyebar, membuat beberapa orang sengaja mempersulit pekerjaan Ardi. Ada yang menyembunyikan dokumen penting, ada yang sengaja menyalahkan Ardi saat terjadi kesalahan teknis. Ardi merasakan tekanan itu, tapi ia memilih untuk diam dan tetap bekerja dengan tulus. Saya kerja bukan untuk pujian manusia. Saya kerja karena Allah dan demi ibu saya, batinnya. Suatu malam, setelah pulang dari kerja, Ardi duduk di beranda rumah sambil menatap langit. Ibunya datang membawa secangkir teh hangat. "Di, kenapa wajahmu murung? Ada masalah di tempat kerja?" Ardi menghela napas. Bu, ada beberapa orang yang gak suka sama Ardi. Katanya Ardi ini cuma numpang nama baik di depan bos. Padahal Ardi cuma kerja sesuai kemampuan. Ibunya menepuk bahunya. "Nak, ingat, kebaikan itu memang sering mengundang iri. Tapi jangan pernah lelah berbuat baik. Biarkan waktu yang membuktikan siapa dirimu." Ardi mengangguk pelan. Kata-kata ibunya meneguhkan hatinya kembali. Beberapa minggu kemudian, sebuah rapat besar digelar di kantor pusat perusahaan milik Pak Hendra. Semua karyawan hadir, termasuk Ardi. Pak Hendra berdiri di depan dengan wajah serius. "Saya ingin mengumumkan sesuatu. Perusahaan ini berkembang karena kerja keras banyak orang. Namun, ada satu orang yang belakangan ini menunjukkan dedikasi luar biasa. Bukan hanya bekerja keras, tapi juga membawa nilai kejujuran dan kepedulian yang jarang dimiliki." Semua orang saling pandang. Pak Hendra kemudian menoleh ke arah Ardi. Anak muda ini, Ardi, adalah contoh nyata. Meski berasal dari keluarga sederhana, dia mampu menjaga amanah dengan tulus. Karena itu, mulai bulan depan, saya angkat Ardi sebagai koordinator lapangan utama. Ruangan hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan. Namun ada juga beberapa wajah yang terlihat masam. Ardi sendiri berdiri dengan gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka akan dipercaya sebesar itu. "Pak, saya takut nggak mampu," ucapnya lirih. Pak Hendra tersenyum. "Kamu mampu, Nak. Justru karena kamu merasa kecil, itu tandanya kamu rendah hati. Itulah yang membuatmu layak." Sepulang dari rapat itu, Ardi langsung menjemput anak-anak yatim di sekolah dengan mobil barunya. Ketika mereka naik, Mira berteriak riang. "Bang Ardi, kok kelihatan senyum terus hari ini? Ada kabar baik, ya?" Ardi tersenyum, menatap ketiga anak itu lewat kaca spion. "Iya, Mira, ada kabar baik. Tapi yang lebih penting, Bang Ardi janji nggak akan berhenti nganter kalian sampai kalian semua jadi orang sukses." Mata anak-anak itu berbinar. Mereka tidak tahu bahwa orang yang tiap pagi mengantar mereka ternyata sedang dipersiapkan Allah untuk menjadi jalan keajaiban, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi mereka. Malam itu, ibunya kembali berdoa panjang. "Ya Allah, Engkau angkat derajat anakku. Jangan biarkan dia sombong. Jadikan dia selalu rendah hati, agar berkah ini tidak hilang." Dan doa itu akan segera terjawab dengan cara yang lebih indah daripada yang bisa dibayangkan oleh Ardi atau ibunya. Karena di depan sana, keajaiban terbesar sedang menunggu.
Beberapa bulan berlalu sejak Ardi bekerja di perusahaan Pak Hendra. Hidupnya berubah drastis. Ia kini punya gaji tetap, bisa memperbaiki rumah kayu reotnya bersama ibunya, bahkan bisa membantu lebih banyak anak yatim selain Rafa, Mira, dan Andin. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, ketulusannya. Setiap pagi, Ardi tetap menjadi pengantar anak-anak yatim ke sekolah. Bedanya, kini jumlah anak yang ikut bertambah. Tidak hanya 3, tapi sudah ada 7 anak yatim dari kampung lain yang ingin ikut. Mobil minibus pemberian Pak Hendra kini selalu penuh dengan tawa anak-anak. Mereka menjuluki mobil itu sebagai mobil berkah. Karena dari sana mereka merasa lebih diperhatikan dan dihargai. Suatu sore, sepulang kerja, Ardi dipanggil oleh Pak Hendra dan istrinya. Mereka terlihat sangat serius, seolah menyimpan sesuatu yang sudah lama ingin mereka katakan. "Ardi," ucap Pak Hendra, "ada hal yang sebenarnya sudah lama ingin kami ceritakan. Tapi kami menunggu waktu yang tepat." Ardi mengangguk, menunggu dengan penuh tanda tanya. Wanita itu menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Nak, tahukah kamu, dulu kami juga yatim piatu. Kami tahu persis rasanya ditinggalkan orang tua di usia kecil. Itulah mengapa ketika melihatmu begitu tulus membantu anak-anak yatim, kami merasa seakan Allah menunjukkan cermin masa lalu kami." Ardi menunduk, hatinya ikut bergetar. Pak Hendra melanjutkan, "Namun bukan itu saja. Ada alasan lain kenapa kami begitu peduli padamu. Setelah kami cari tahu lebih dalam, ternyata kamu masih punya hubungan darah dengan keluarga kami." Ardi terperanjat. "Apa maksud Bapak?" Pak Hendra tersenyum lembut. "Ibumu, dulu ternyata adalah sepupu jauh saya. Kami pernah terpisah puluhan tahun, hingga tidak pernah tahu kabar satu sama lain. Jadi, secara garis keluarga, kamu masih bagian dari kami." Ardi membeku, tak percaya. Ia menatap ibunya yang sudah tua. Sang ibu terisak, mengangguk pelan. "Benar, Di. Ibu memang pernah punya keluarga jauh di kota, tapi karena miskin, ibu tak pernah berani menghubungi mereka. Ternyata, Allah pertemukan lagi lewat jalan yang tidak terduga." Air mata Ardi jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, ia merasa dirinya hanyalah pemuda miskin tanpa harapan. Ternyata, Allah menyiapkan jalan keajaiban dengan cara yang begitu indah. Pak Hendra kemudian menggenggam bahu Ardi. "Nak, kamu sudah seperti anak kami sendiri. Kami tidak punya anak kandung. Maka kami ingin menjadikanmu bukan hanya pekerja, tapi penerus dalam usaha kami. Suatu hari nanti, semua ini akan jadi amanahmu." Ardi langsung menggeleng cepat. "Pak, Bu, saya ini siapa? Saya hanya anak kampung. Saya takut tidak mampu." Wanita itu tersenyum penuh kasih. "Justru karena kamu merasa rendah hati, itulah yang membuatmu layak. Kami percaya padamu, dan Allah pun pasti percaya." Malam itu, Ardi pulang dengan hati campur aduk. Ia duduk bersama ibunya di beranda rumah, menatap langit berbintang. "Bu, ini benar-benar tak masuk akal. Dari anak miskin, tiba-tiba Allah angkat derajat Ardi sejauh ini." Ibunya tersenyum sambil meneteskan air mata. "Nak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kebaikanmu pada anak-anak yatim itulah yang membuka pintu keajaiban. Doa mereka yang tulus itulah yang mengetuk langit." Ardi terdiam lama. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan berubah. Ia akan tetap menjadi Ardi yang sama, pemuda sederhana yang setiap pagi mengantar anak yatim ke sekolah. Hari-hari berlalu. Ardi semakin dipercaya dalam perusahaan. Ia mulai belajar banyak hal dari Pak Hendra, bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal kepemimpinan dan amanah. Namun di sela kesibukannya, ia tidak pernah melupakan akar kehidupannya, berbagi dan peduli pada sesama. Anak-anak yatim yang dulu hanya 3 orang kini semakin banyak. Dari kampung sekitar, bahkan dari desa lain, banyak yang ingin ikut naik mobil berkah setiap pagi. Ardi tidak menolak. Ia bahkan mengusulkan pada Pak Hendra untuk membuat program khusus, transportasi gratis untuk anak yatim ke sekolah.
Pak Hendra langsung mendukung. Perusahaan menyediakan beberapa mobil tambahan, dan Ardi yang memimpin program itu. Nama Ardi pun mulai dikenal luas. Orang-orang menyebutnya pemuda penjemput pagi, karena kebaikannya yang konsisten setiap hari. Namun bagi Ardi sendiri, semua itu bukanlah tentang popularitas. Apa gunanya dikenal manusia, kalau tidak dikenal di langit? Ucapnya pada ibunya suatu malam. Tahun demi tahun berlalu. Ardi semakin mapan, ibunya hidup nyaman, dan anak-anak yatim yang dulu ia antar kini mulai tumbuh besar. Rafa berhasil masuk sekolah menengah favorit, Mira bercita-cita jadi dokter, dan Andin yang pendiam ternyata punya bakat menggambar luar biasa. Suatu pagi, ketika Ardi mengantar mereka seperti biasa, Rafa berkata dengan suara penuh semangat, "Bang Ardi, kalau kami nanti sukses, kami janji akan terus melanjutkan kebaikan ini. Kami akan antar anak-anak yatim lain, seperti Bang Ardi dulu antar kami." Ardi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itu saja sudah cukup. Kalau kalian semua jadi orang baik, Bang Ardi merasa keajaiban ini sudah sempurna. Dan benar, keajaiban itu tidak hanya datang dalam bentuk harta dan kedudukan. Keajaiban terbesar bagi Ardi adalah ketika kebaikan kecilnya menular, menjadi api yang menyalakan hati anak-anak yatim yang dulu ia antar. Dari satu mobil kecil, kini ada banyak kendaraan. Dari 3 anak yatim, kini puluhan mendapat manfaat. Ardi sadar, inilah arti sebenarnya dari hidup. Bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagi. Ia tersenyum menatap langit pagi yang cerah. Ya Allah, terima kasih. Engkau tunjukkan bahwa menolong orang lain bukan membuatku kehilangan, tapi justru menjadi jalan keajaiban yang tidak pernah kuduga. Dan sejak hari itu, nama Ardi abadi di hati orang-orang sebagai pemuda sederhana yang ketulusannya membuka pintu surga di dunia. Selesai.